Hello everyone, welcome back to Arxenate. My name is Reza. Dan di video ini aku ingin menceritakan lebih detailnya apa yang terjadi denganku di Jepang. Di videoku sebelumnya di mana aku menceritakan my story on Japan, aku sebenarnya itu lebih menceritakan garis besarnya tentang apa yang aku kunjungi, tentang ya cuma garis besar saja. Tapi sekarang aku ingin lebih menceritakan lebih detail apa yang terjadi di Jepang dan pendapatku sendiri tentang Jepang itu. Dan maaf kalau suaraku terdengar agak sedikit berbeda dan terdengar sedikit berat karena aku sedang agak sakit dan agak serak. Pertama, tentang mahalnya Jepang. Seperti yang kalian tahu, makanan di sana mahal, barang-barang di sana mahal, di Jepang itu mahal, dan juga penginapan itu mahal. Jadi begini ceritanya. Jadi ketika pertama kali aku sampai di Jepang, itu adalah waktunya adalah malam dan karena ke hotel pun harus check in dulu dan malam-malam tidak mungkin check in. Jadi aku pun terpaksa tidur di bandaranya, di kursinya. Dan sebenarnya surprisingly cukup banyak orang yang tidur di bandara Jepang itu, bukan hanya aku saja. Jadi aku menginap di bandara pada malam itu, lalu besoknya baru bisa menginap di hotel, dan besoknya lagi menginap di hotel lagi. Dan di videoku yang sebelumnya aku mengatakan aku pergi ke Odaiba, dan di Odaiba itu setelah dari Odaiba aku langsung pergi ke bandara dan menginap di bandara itu lagi selama 1 malam lagi. Dan ya sebenarnya tidak ada yang tidak normal tentang tidur di bandara, mungkin agak aneh, tapi ya tidur di bandara ya biasa-biasa saja. Jadi sebenarnya bukan terpaksa, bukan karena kemahalannya, tapi karena schedule pesawatnya yang setelah kami dari Odaiba, kenapa tidur langsung di bandara itu juga karena pesawatnya akan berangkat ketika paginya. Tapi walaupun pesawatnya berangkat misalnya siang, kemungkinan juga tetap akan tidur di bandara karena hotel itu mahal. Hotel yang aku inapi adalah sebuah hotel biasa, dan hotelnya agak berbeda dengan Indonesia. Hotelnya sangatlah sempit. Aku gak bilang hotel itu adalah hotel yang jelek, pelayanannya bagus, tapi ya karena Jepang itu tanah itu mahal, itu ya segala itu mahal, akhirnya walaupun kamar yang termurah adalah kamar yang kecil, dan kamar yang termurah itu juga adalah sebuah kamar yang mahal sih ya. Mungkin kalian ada yang bertanya kenapa aku tidak sewa Airbnb. Aku juga nggak tahu kenapa, aku lupa alasannya tidak sewa Airbnb. Mungkin karena mahal juga, tapi aku juga tidak tahu, lupa aku. Kedua, tentang makan halal. Bagi kalian yang muslim, menemukan makanan yang halal di Jepang itu mungkin agak susah, karena Jepang itu mayoritasnya bukan muslim, dan ya tapi tentu saja masih ada makanan-makanan yang disediakan dengan halal. Seperti ada juga supermarket yang menyediakan bahan-bahan makanan halal, dan juga ada restoran makanan halal seperti restoran ramen halal ini. Di tempat itu restorannya walaupun agak kecil tapi enak ramennya, dan juga tentu saja halal, jadi tidak ada daging yang haram ya, karena halal. Aku bilang apa sih? Jadi ya begitulah. Dan juga surprise ternyata di dalam restoran ramen itu ternyata ada bon cabenya. Aku juga agak terkejut ketika tahu, loh ini ada bon cabe di sini, kok bisa ada bon cabe. Tapi ya ternyata karena memang banyak turis Indonesia yang kesana, dan akhirnya disediakan bon cabe di sana. Dan aku memakan bon cabenya dan aku kepedesan dan mataku berair. Ada menarik dari restoran-restoran Jepang yang begini, dimana ada mesin tiketnya. Jadi kalian membayar makanannya dengan sebuah mesin dan dikasih tiket. Jadi kalian membayar makanannya seperti sebuah vending machine, kalian masukin duitnya, lalu keluarlah tiket. Kalian tinggal pilih makanan yang kalian mau, lalu keluarlah tiket makanan itu, lalu kalian kasih ke orangnya. Ya cukup canggih dan menurutku juga lebih efisien. Dan aku pergi ke restoran itu dengan teman ibuku, Tante Nur, dan teman ayahku, Sensei dalam kurung Ustadz Ibrahim Sawada. Lalu detail ketiga yang ingin aku bicarakan adalah tentang orang Jepang yang sehat-sehat dan fit. Jadi seperti yang kalian tahu, jika kalian sudah menonton videoku sebelumnya, stasiun di Jepang itu ada banyak, dan ada belasan stasiun per daerah, kayak perbangunan. Jadi ada belasan stasiun per tingkat begitu kan ya.
dan juga dari jarak dari stasiun satu dan yang satunya lagi yang satu tingkat, itu sebenarnya cukup jauh, dan juga jika ingin ke stasiun yang tingkat bawahnya lagi itu juga cukup jauh. Dan untuk pindah stasiun orang Jepang pun berjalan, tidak ada transportasi untuk ke stasiunnya, tidak ada ojek. Ya mungkin ada ojek sih di bangunannya. Dan mereka melakukan itu setiap hari karena mereka harus bekerja dan mereka ya harus naik kereta dan mereka harus pindah stasiun. Jadi ya mereka berjalan setiap hari, dan ya itulah kenapa orang Jepang banyaknya sehat. Biasanya aku pun jika ingin ke stasiun pun ya naik motor. Tapi ya orang Jepang berjalan, dan jika aku pernah harus pindah stasiun dan stasiunnya jauh banget. Orang Jepang ya jalan, dan itu sudah menjadi rutinitas mereka. Jika mungkin kalian sudah tahu, tapi Jepang itu orang-orangnya cukup apa ya dibilangnya, eksentrik. Aku pernah satu kali ini melihat ada orang di stasiun, ada orang yang berambut pink. Dan itu pertama kali sebenarnya melihat ada laki-laki yang berambut pink, dan menurutku itu lucu, dan ya aku mengambil foto orang itu. Aku gak tahu kenapa, untungnya orang nggak nyadar aku ngefoto dia. Di sini aku ingin mengutarakan pendapatku lebih dalam tentang Jepang. Ya dari pertama kali aku Jepang, ya aku suka Jepang. Itu sebuah negara yang keren, sebuah negara yang apa ya, bisa dibilang apa, cute. Ya negara Jepang ini negara yang cute, yang kawaii. Aku suka kulturnya, dan Jepang itu bersih segalanya. Dan ya aku mungkin dari sepintas aku ingin Indonesia menjadi seperti Jepang. Tapi jika kalian melihat lebih ke dalamnya, aku mungkin akan berubah pikiran. Jepang itu mungkin adalah sebuah negara yang bersih, sebuah negara yang teratur, sangat teratur, tapi keteraturan itu dikarenakan orangnya rajin. Dan rajin, tapi juga ada yang karena kerajinan itu mereka akhirnya menjadi stres. Orang Jepang itu harus bekerja tiap hari kan agar bisa teratur, dan itu banyak yang membuat orang menjadi stres. Dan karena mereka stres, akhirnya berakhir dengan bunuh diri. Ada sebuah hutan di Jepang bernama hutan Aokigahara, atau sering dikenal juga sebagai hutan bunuh diri. Di mana jika kalian memasuki hutan itu adalah sebuah hutan yang penuh dengan mayat orang yang bunuh diri. Jadi sebenarnya Jepang itu mungkin negara yang teratur, negara yang keren dari luarnya, tapi mereka hebat dan teratur dikarenakan mereka rajin, mereka bekerja keras, dan banyak orang yang tidak siap untuk kerja keras. Dan akhirnya mereka berakhir bunuh diri. Jadi bagi kalian yang bilang kayak aku pengen tinggal di Jepang, aku pengen Indonesia jadi Jepang, keren Jepang. Silakan jika kalian ingin tinggal di Jepang, tapi ya kalian harus bisa kerja dengan kerja keras, dan harus bisa menahan emosi dan lain-lain. Jepang itu nggak sebagus di anime. Jepang itu nggak secantik dari kulit luarnya. Jepang itu penuh dengan orang bekerja keras, dan mungkin orang Indonesia masih banyak yang belum siap untuk itu. Jadi kalian bersyukurlah kalian tinggal di Indonesia yang bisa dibilang ya santai. Tentu saja masih banyak kejelekan Indonesia dikarenakan kesantaiannya itu. Jadi Indonesia jadi banyak kekurangannya. Tapi paling nggak tidak ada terlalu tekanan untuk bekerja di Indonesia. Ya mungkin begitu saja sih pendapatku tentang Jepang. Intinya Jepang itu sebuah negara yang keren, sebuah negara yang lucu, bagus. Tapi ya dibalik kekerenan itu banyak orang yang bekerja keras agar Jepang itu menjadi keren. So that's all. Ya memang detailnya tidak terlalu banyak sebenarnya. Ya aku memang tidak terlalu banyak detailnya harus aku ceritakan sebenarnya. Aku cuma ingin lebih supaya mendalam saja tentang pendapatku juga tentang orang Jepang sendiri. So that's all. If you like this video, don't forget to leave a like, share this video to your friend, comment down below what you think about this video, and most important, subscribe. And I'll see you next time. Stay extra. Goodbye.